Halo semua, perkenalkan nama saya Revi Gorongkong dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, kelas 5B4 dengan NIM 200611021194. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mengembangkan strategi dan inovasi dari mata kuliah Manajemen Inovasi dan Kreativitas dengan dosen pengampunya saya sebut dengan hormat Dr. Imelda Ogi SEMM. Strategi inovasi merupakan sebuah bentuk dari perkembangan strategi untuk kategori jasa, model bisnis baru atau produk yang akan merubah pasar dan memberi nilai baru bagi pengguna. Hasil dari strategi inovasi sendiri akan sangat bernilai bagi organisasi karena akan memaksimalkan manfaat potensial. Strategi unit business. Strategi unit business adalah suatu unit yang menghasilkan produk atau jasa suatu kelompok pelanggan tertentu. Strategi unit business sering juga disebut dengan kata strategi bersaing dan strategi bisnis yang berfokus pada peningkatan posisi bersaing produk dan jasa perusahaan dalam industri atau segmen pasar tertentu yang dilayani perusahaan. Jenis strategi unit bisnis ada dua, kompetitif dan korporasi. Strategi kompetitif adalah salah satu konsep persaingan yang sangat populer yang disajikan oleh seorang pakar ekonomi mikro yaitu Michael Porter. Ada tiga tipe strategi general yang lazim digunakan oleh unit bisnis, yakni cost leadership strategy, differentiation strategy, focus strategy. Strategi korporasi atau corporate strategy adalah strategi yang berkaitan dengan pilihan arah perusahaan secara keseluruhan serta pengelolaan portofolio bisnis dan produk. Strategi korporasi memiliki tiga masalah utama, yaitu satu, strategi direksional, yaitu merupakan orientasi menyeluruh perusahaan terhadap pertumbuhan stabilitas atau penggunaan. Ketiga orientasi tersebut biasanya dikenal dengan pengertian dan strateginya masing-masing. Kedua, yaitu analisis portofolio. Analisis ini merupakan salah satu alat bantu untuk mengembangkan strategi korporasi pada perusahaan dengan multi bisnis. Dalam analisis ini, manajemen puncak memandang ini produk dan unit bisnis sebagai serangkaian investasi yang diharapkan dan memberikan keuntungan. 3. Parenting strategy. Strategi parenting merupakan strategi yang memandang perusahaan sebagai sumber daya dan kapabilitas yang dapat digunakan untuk membangun nilai bagi unit bisnis sekaligus menghasilkan sinergi di antara berbagai unit bisnis tersebut. Strategi ini fokus pada kompetisi inti perusahaan induk dan pada nilai yang diciptakan dari hubungan antara induk dan unit-unit bisnis. Selanjutnya yaitu market growth. Pertumbuhan pasar atau market growth mengacu pada persentase perusahaan ukuran pasar selama periode tertentu. Hal ini ditandai dengan naik turunnya total penjualan oleh semua perusahaan di pasar. Oleh karena itu, pertumbuhan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam merancang rencana dan strategi pemasaran. Pasar yang berkembang menawarkan potensi penjualan dan keuntungan yang lebih tinggi. Dengan demikian, perusahaan memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan lebih banyak uang.
Pertumbuhan pasar juga berimplikasi pada intensitas persaingan. Pasar yang berkembang mewakili peluang yang lebih tinggi untuk menumbuhkan pendapatan dan profitabilitas tanpa mengalihkan pelanggan dari pesaing. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pasar. Pertama, pertumbuhan populasi, yaitu yang mempengaruhi market growth adalah peningkatan populasi, karena hal tersebut bisa meningkatkan jumlah pelanggan. Saat jumlah populasi semakin tinggi, maka akan lebih banyak konsumsi yang ingin membeli produk. Kedua, selera konsumen. Ketika selera konsumen berubah, begitu juga permintaan mereka akan produk. Sebagai contoh, saat ini konsumen lebih peduli tentang makan sehat. Akibatnya, permintaan makanan organik meningkat, membuat pasarnya akhirnya meningkat. Pertumbuhan yang sangat cepat. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Kondisi ekonomi berdampak pada pendapatan konsumen, yang pada gilirannya mempengaruhi dolar yang mereka keluarkan. Keempat, produk penggantian. Saat ada produk pengganti muncul dan mampu memberikan kepuasan yang lebih baik, maka pelanggan akan beralih ke produk tersebut dan akan mengurangi permintaan untuk produk yang lain. Dampaknya bahkan bisa seperti yang terjadi dalam produk teknologi. Tingkat penetrasi pasar, tingkat perkembangan pasar juga akan tergantung dari tingkat penetrasi pasar. Hal ini akan menginformasikan pada Anda tentang beberapa banyak pelanggan yang sudah menggunakan produk relatif pada total pelanggan potensial dan akan dinyatakan dalam bentuk persentase. Market share. Market share merupakan persentase dari total penjualan dalam industri yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu. Makin besar skala perusahaan, makin dipertimbangkan oleh para pesaingnya. Fungsi market share. 1. Skala perusahaan. Fungsi market share yang utama adalah mengukur perusahaan dalam kaitan dengan pasar dan pesaingnya. Penghitungan market share akan menentukan skala perusahaan. Kedua, tolak ukur keberhasilan bisnis. Market share dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam berbisnis. 3. Bahan evaluasi. Market share bisa menjadi bahan untuk perusahaan mengevaluasi diri dari segi marketing, kualitas, produk, dan lain sebagainya. Manfaat market share. 1. Mengetahui posisi perusahaan dengan memahami pentingnya pangsa pasar dalam membantu perusahaan mengetahui posisinya di antara para kompetitornya. Makin besar skala perusahaan, maka akan makin dipertimbangkan pula posisinya oleh para pesaing. Segala kebijakan perusahaan
dapat diambil dari pemahaman perusahaan mengenai positioning mereka. Kedua, mengembangkan perusahaan-perusahaan yang mampu mendominasi persaingan pasar akan mendapatkan lebih banyak tingkat kepercayaan masyarakat. Hal itu akan membuat perusahaan terus berkembang dan pendapatan meningkat. Ketiga, mengetahui efektivitas strategi pemasaran pangsa pasar dapat menjadi indikator seberapa efektif strategi pemasaran yang sudah dijalankan. Bila dilihat semakin besar market share perusahaan, maka semakin besar pula pengaruh strategi marketing yang digunakan. Selanjutnya, BCG Matrix. BCG Matrix adalah kerangka yang digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis kinerja berbagai produk mereka dan untuk mengambil keputusan. BCG Matrix memiliki 4 strategi yang mungkin untuk setiap produk. Ini adalah strategi yang digunakan untuk menganalisis BCG. 1. Pengembangan. Dengan meningkatkan investasi, produk diberikan dorongan sedemikian rupa sehingga produk tersebut meningkatkan pangsa pasarnya. Contohnya, mendorong question marks menjadi stars dan akhirnya menjadi cash cow, urutan sukses. Kedua, mempertahankan. Perusahaan tidak dapat berinvestasi atau memiliki komitmen investasi lain karena memegang produk di kuadran yang sama. Contohnya, memegang stars sebagai investasi yang terbaik dalam bisnis hingga bisa memenangkan persaingan dan memindahkan stars menjadi cash cow. 3. Itu panen. Paling baik diamati dalam skenario cash cow di mana perusahaan mengurangi jumlah investasi dan mencoba untuk mengambil arus kas maksimum dari produk tersebut yang meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Yang keempat, divestasi. Paling baik diamati dalam kasus produk kuadran dog yang umumnya diinvestasikan untuk melepaskan sejumlah uang yang sudah terjebak dalam bisnis. Kelebihan BCG Matrix memberikan cara tingkat tinggi untuk melihat peluang untuk setiap produk dalam portofolio, memungkinkan untuk dapat berpikir tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas ke portofolio sehingga keuntungan dimaksimalkan dalam jangka panjang. Alat ini sangat mudah digunakan dan mudah dimengerti. Kekurangan BCG Matrix. Tingkat pertumbuhan pasar bukanlah ukuran akurat dari daya tarik pasar terhadap bisnis. Pangsa pasar sebenarnya tidak memprediksi berapa banyak uang yang dihasilkan suatu produk, tidak memperhitungkan faktor eksternal yang dikenal sebagai faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebut mencakup hal-hal seperti munculnya teknologi baru atau potensi perubahan dalam undang-undang perpajakan.
Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang bagaimana mengembangkan strategi dan inovasi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.